Halo warga sipil sekalian, kali ini sebuah berita yang sedih, menohok, dan yang sangat personal buat gue dan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kasus dari mantan dirut ASDP Ferry Indonesia yang ngurusi kapal Ferry Indonesia, Ibu Ira Puspadewi, yang baru saja divonis 4,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Yang mana sebenarnya pengadilan juga gagal membuktikan kalau dia menerima sepeser pun dana, tapi sudah dilabelin sebagai pelaku korupsi karena dianggap menguntungkan korporasi lain. Dan ya, ini sangat memilukan dan mungkin akan merubah landscape perpolitikan Indonesia ke depannya ketika kasus seperti ini akhirnya tembus gitu. Dan di konten kali ini gue akan membacakan surat yang dikirim Ibu Ira Puspadewi langsung ke gue supaya teman-teman paham konteksnya seperti apa, dan nanti gue tambahin beberapa keterangan gitu. Dan sungguh ini sangat memilukan buat gue. Jelas itu tetap jelas dan utuh, lelayang itu terus terbang dan rapuh. Ini bukan tentang waktu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang pilu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang biru. Jadi dari beberapa waktu yang lalu, sama kayak Prof. Renal Kasali ya, gue merasa kasus ini janggal sekali. Ada yang bilang mirip Tom Lembong, dan gue kira ini lebih weird, lebih aneh, dan lebih gak masuk akal daripada kasus Pak Tom Lembong sendiri. Karena sebenarnya kasus ini soal transaksi atau apa yang dilakukan PT ASDP dianggap sebagai perbuatan korupsi, yaitu mengakuisisi PT Jembatan Nusantara. Alasan akuisisinya adalah untuk memperbesar cakupan wilayah kerja ASDP, yang mana selama di kepemimpinan Ibu Ira Puspadewi ini itu menunjukkan lonjakan keberhasilan yang luar biasa. Bahkan mereka mencatat laba tertinggi dalam sejarah BUMN Indonesia untuk ASDP ya. Dan ya baru beberapa tahun dulu disanjung-sanjung karena berhasil membenahi BUMN yang selama ini dianggap mati suri, dianggap tidak produktif. Jadi BUMN yang punya laba yang tinggi, lu bikin keputusan bisnis, lu akuisisi satu perusahaan yang lu kira harus dilakukan karena masalah perizinan, stok kapal dan lain sebagainya, dan terhalang moratorium, dan ternyata keputusan itu membuat lu di penjara. Nah, waktu itu gue sempat bahas di Instagram gue, dan ya dari Bu Ira sendiri itu kirim surat ke gue, dan sekarang suratnya gue bacakan ke teman-teman semua. Mas Irwan yang baik, seorang kawan membawa print out IG Mas. Harus sekali rasanya, karena saya udah 2 tahunan ini ngikutin konten Mas Irwan. Dan alhamdulillah sekarang terhubung, walau sayangnya setelah saya ditahan. Benar Mas, sejak dakwaan, tuntutan, hingga waktu persidangan, itu tidak ada hal tentang aliran dana apapun kepada saya. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, tidak terbukti sama sekali ada aliran dana apapun ke ibu itu. Jadi ibu itu bukan mencuri, ibu itu bukan maling, ibu itu nggak ngambil keuntungan apapun. Tentu Mas Irwan tahu, PPATK sudah pasti cek, seluruh pojok rumah dan kantor pun sudah digeledah KPK. Alhamdulillah, saya memang tidak mengambil sesen pun. Orang bertanya, Mas, kenapa melakukan akuisisi PTJN, ini Jembatan Nusantara? Jawaban pendek saya adalah agar portofolio komersial ASDP makin kuat untuk subsidi silang bagi 200-an lebih daerah terpencil. Di daerah 3T ini ASDP satu-satunya operator ferry yang melayani, menjadi wakil kehadiran negara untuk kebutuhan logistik, kesehatan, dan pendidikan. Kalau tidak ada ASDP, atau misalnya ASDP berhenti berlayar karena cuaca buruk, harga telur bisa naik 3 kali lipat. Jadi ibu ini memang benar-benar mengerti apa yang dia kerjakan kan dari sini gitu. Terus pertanyaannya, kenapa tidak beli kapal saja? Sudah dicoba, tapi izin bagi kapal komersial atau izin trayek ya teman-teman, sudah terkena moratorium sejak 2017. Jadi kalau lu mau beli kapal di Indonesia ini ya, nggak cukup lu punya kapal doang untuk komersial. Izinnya juga harus keluar. Tapi selama ada moratorium, kapal itu nggak akan bisa beroperasi tanpa izin tersebut. Nah, JN ini punya 53 kapal yang 100% melintas di lintasan komersial. Izinnya melekat pada perusahaan. Tentu valuasinya menggunakan penilaian profesional yang bersertifikat resmi.
kita pakai banyak konsultan, antara lain Deloitte dan PwC. Buat teman-teman yang asing dengan dua perusahaan ini salah dua dari Big Four yang memang udah teruji kredibilitasnya, akuntabilitasnya, dan memang mendunia gitu ya. Jadi bukan konsultan abal-abal juga gitu. Nah, harga perusahaannya 1,2 triliun. Nah, harga perusahaannya 1,2 T. BTW, kapalnya 53 dengan izin trayek. Ukuran kapal banyak yang lebih besar dari lapangan bola. Yang mana oleh auditor KPK, harga perusahaan ini katanya seharusnya 19 miliar saja. Dan ini perusahaan menghasilkan revenue 600 M per tahun. Nah, ini dari surat Ibu Puspa ya, Ibu Ira Puspadewi. Dan saya dituntut 8,5 tahun. Besok, dalam kurung 20 November 2025, vonis akan dibacakan. Mohon doa Mas Irwan dan kawan-kawan agar saya dan rekan-rekan saya dibebaskan. Di luar tentang saya pribadi, sedih sekali jika terobosan untuk melayani masyarakat lebih baik justru dikriminalisasi. Oh ya, ASDP melayani 300-an lintasan di seluruh Indonesia. 70%-nya atau sekitar 200-an adalah di daerah 3T yang selalu defisit, hingga perlu selalu disubsidi oleh pendapatan dari sektor komersial. Dari Rutan KPK, salam hangat Ira Puspadewi. Nah, perkembangan terakhir adalah vonis yang dijatuhkan itu 4,5 tahun penjara, yang mana salah satu pertimbangan keringanannya dikatakan tuh tidak berniat atau tidak melakukan tindak korupsi, tapi melakukan kelalaian berat sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan JN sebesar sekian. Ya teman-teman, kenapa gue bilang ini bahkan lebih weird dari kasus Tom Lembong adalah ketika semuanya itu dieksekusi, BPK itu sempat melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya wajar dengan pengecualian. Artinya waktu itu BPK ngitung ada 2 unit nih sebenarnya yang perlu pembaharuan dan restorasi, dan semua rekomendasi dari BPK itu sudah dilakukan gitu loh. Nah, anehnya kerugian negara ini dihitung by audit internal, yang sebenarnya itu menimbulkan pertanyaan juga bagaimana selisihnya bisa sebesar itu gitu. Dan gue sebagai orang yang pernah bekerja 10 tahun nih di bidang keuangan negara dan berkuliah 3 tahun dengan spesialisasi kebenaran negara, memang gak habis pikir dengan cara seperti ini. Dan ini terjadi berkali-kali gitu. Dan supaya teman-teman ketahui, Ibu Ira Puspadewi ini seorang diaspora yang namanya sudah harum di luar negeri, di Amerika, di New York. Terus diminta balik untuk ngurusin BUMN yang udah mati suri. Dan ternyata berhasil gitu, integrasi itu terjadi gitu. SDP itu jadi salah satu BUMN yang paling berkembang, yang seperti gue bilang tadi di era kepemimpinan beliau. Dan hari ini beliau berakhir di penjara 4,5 tahun, bahkan ketika dia tidak mencuri apapun dari negara. Kan dia dianggap koruptor karena dinilai melakukan transaksi yang menguntungkan korporasi. Wow, kalau cara menentukan kerugian negara selalu dengan cara seperti ini ya, maka kayak gue bilang tadi, banyak sekali proyek-proyek di negara ini yang bisa dipermasalahkan dengan cara yang sama gitu. Dan ini sungguh sangat menyeramkan sebenarnya untuk seseorang ketika dia punya kemampuan, dia punya talenta, dia punya pengetahuan, koneksi untuk diberikan tugas mengelola negara ini. Bayangkan betapa mengerikannya, karena suatu hari lu bisa aja kena ketika lu bikin keputusan dan dinilai keputusan itu merugikan negara dan lu harus berakhir di penjara. Ini kan nggak fair sebenarnya. Dan ini yang harus diubah sebenarnya. Makanya kalau misalnya lu lihat kasus-kasus kejaksaan gitu atau KPK, angkanya luar biasa. Itu kita susah untuk melihat itu sebagai prestasi dan lain sebagainya karena beberapa kasus seperti ini gitu. Dan ini sangat menyulitkan sekali dan sangat menyakitkan sekali untuk dilihat sebenarnya. Dan ketika gua melihat persidangan juga, benar-benar ketika pembacaan vonis itu, pembacaan dakwaan itu, bahkan istilah karam dari JPU itu juga dipakai. Apa yang sudah dijelaskan, soal pendapat para ahli, dan lain sebagainya itu gue bingung itu kalau pada akhirnya berakhir seperti itu gitu. Makanya ini sangat-sangat tidak adil untuk Bu Ira Puspadewi. Pun kalau dia melakukan kesalahan, pun dia melakukan sesuatu yang tidak benar, pun dia mengambil keputusan yang merugikan, seharusnya tidak segitu gampangnya melabeli beliau sebagai seorang koruptor. Dan konsekuensinya seharusnya tidak dipidana sebagai koruptor gitu loh. Ada konsekuensi lain, ada tata hukum yang lain. Kalau begini caranya balik lagi, satu, orang-orang brilian, orang-orang berkualitas, orang-orang yang memang seorang
ahli misalnya, atau seorang yang punya pengakuan disuruh balik lagi ke negara ini, ngurus negara ini, ya akan mikir 2 kali, bos. Kedua, bagaimana pemerintah bisa mempertanggungjawabkan ketika seorang Ibu Ira Puspadewi di Rut BUMN yang udah berhasil mengangkat BUMN itu menjadi lebih baik dan sekarang di penjara, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Bagaimana dengan pengadaan yang lain? Bagaimana dengan proyek yang lain? Berapa banyak yang mangkrak? Beberapa banyak yang tidak sesuai dengan rencana di awal? Berapa banyak yang sebenarnya harusnya beroperasi di tahun ini jadi beroperasi di tahun kemudian terus menimbulkan kos yang lebih besar? Tidakkah itu bisa dihitung sebagai kerugian negara? Tidakkah itu bisa dihitung sebagai menguntungkan perusahaan yang bekerja sama dengan mereka? Makanya gue sangat menyayangkan kasus ini gitu. Ya kita berharap Bu Ira Puspadewi bisa mengajukan banding dan beliau berhak atas keadilan. Sementara itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.